Bukan alam semesta yang harus kamu taklukkan, melainkan ilusi tentang diri kamu sendiri yang harus diruntuhkan. Selama kamu masih merasa bahwa dirimu ada, walau bersujud hingga dahi menghitam pun, kamu tidak akan pernah menyatu dengan kehendaknya. Mari kita tanggalkan jubah ego sejenak, melampaui logika awam, untuk menyelami rahasia terdalam di mana hamba dan Gusti tak lagi berjarak. Salam Sang Sejati. Kebanyakan manusia terjebak pada syariat lahiriah dan juga hukum kausalitas duniawi. Mereka mengira bahwa ketenangan batin itu didapat dengan cara memanipulasi alam semesta lewat afirmasi ataupun visualisasi pikiran. Saya tegaskan di sini bahwa ini adalah kesesatan berpikir yang halus, sebab pikiran adalah produk dari ego, dan ego selamanya akan menciptakan dualitas. Ada senang, ada susah, ada kaya, ada miskin. Dalam khazanah ilmu ketuhanan tingkat lanjut, itu tidak mengajarkan kamu untuk menjadi penguasa takdir melalui pikiran, melainkan memaksa dirimu untuk mati sebelum mati. Karena menyelaraskan hati dengan semesta bukanlah tentang meminta semesta menuruti segala apapun kemauan kamu, melainkan melarutkan kemauan dirimu ke dalam kehendak mutlak Sang Pencipta. Jadi selama di dalam dadamu masih ada akuan, masih ada rasa memiliki, dan masih ada rasa paling berjasa, maka pintu makrifat yang sejati akan tetap terkunci dengan rapat. Bukankah telah jelas diajarkan bahwa ilmu ketuhanan yang mendalam, hati bukanlah sekedar segumpal daging atau pusat emosi. Hati adalah Baitullah, rumah Tuhan yang sesungguhnya, tempat di mana nur ilahi itu memancar. Dan alam semesta ini hanyalah teater besar daripada tajalli sifat-sifat Allah. Ketika batinmu mengalami gejolak, gelisah, ketakutan, itu adalah tanda bahwa kamu sedang terputus dari poros kesadaran murni. Dirimu sedang memandang dunia dengan mata ego, bukan dengan mata sir atau dengan mata batin yang paling rahasia. Penyelarasan sejati terjadi ketika gelombang batinmu memasuki frekuensi suwung, sebuah kondisi kosong namun berisi. Kosong dari kepentingan duniawi, tapi berisi dengan kesadaran ketuhanan yang murni. Di titik inilah makrokosmos dan mikrokosmos melebur. Kamu tidak lagi melihat alam semesta sebagai sesuatu yang berada di luar diri, melainkan kamu telah menyadari bahwa seluruh semesta ini berada di dalam hamparan kesadaran sejati dirimu sendiri. Jadi untuk masuk ke dalam inti penyelarasan ini, kita harus berani membongkar berhala terbesar dalam hidup ini, yaitu konsep tentang aku yang mandiri. Selama ini kita seringkali terjebak dalam dualitas yang semu. Ada kamu sebagai subjek yang merasa selaras, dan ada semesta sebagai objek yang diselaraskan. Ini adalah pandangan yang belum tuntas. Ilmu ketuhanan tingkat tinggi tidak lagi berbicara tentang menyatukan dua hal yang berbeda, melainkan menyadari bahwa sejak awal memang tidak pernah ada dua, dan kamu tidak perlu menyelaraskan diri dengan semesta.
Karena eksistensi dirimu yang egois itulah yang selama ini menjadi tirai penghalangnya. Langkah hakikatnya adalah melampaui kesadaran fisik dan pikiran, lalu masuk ke dalam makom penyaksian tunggal. Pandanglah bahwa segala sesuatu yang tampak bergerak di alam semesta ini, mulai dari putaran planet hingga detak jantung manusia, adalah satu tarikan nafas Ar-Rahman yang ada di dalam keheningan batin. Kamu akan sampai pada titik kesadaran bahwa aku yang kamu agung-agungkan selama ini ternyata sebenarnya fana, kosong, dan tidak memiliki daya apapun. Disinilah kalam sucinya yang berbunyi indah, wala haula wala quwata illa billah. Saat akuanmu telah runtuh, saat itulah kamu menyaksikan dengan mata sir bahwa yang melihat seumpama melihat, yang mendengar seumpama mendengar, semuanya adalah tajalli dari zat yang tunggal. Disinilah letak rahasia ketenangan batin yang absolut. Kamu tidak lagi cemas akan hari esok, karena kamu tahu tidak adanya dirimu yang memikul beban takdir. Kamu telah lebur ke dalam samudra kesadaran mutlak, di mana gerak hidupmu sepenuhnya dijalankan oleh sang hidup itu sendiri. Jadi ketika kamu sudah tidak merasa memiliki kehidupan, maka kematian ego itulah yang akan melahirkan ketenangan abadi. Saudaraku, sang sejati, ujian terberat bagi seorang penempuh jalan ilmu makrifatullah bukanlah tentang kemiskinan ataupun penderitaan, melainkan ketika ia diuji dengan kenyamanan duniawi yang melalaikan, atau dengan tipu daya spiritual yang membuat egonya kembali membesar. Karena seringkali saat seseorang mulai merasakan ketenangan dan juga tanda-tanda kedekatan dengan semesta, setan spiritual memunculkan rasa merasa suci, merasa lebih tinggi dari orang awam, atau merasa memiliki karomah. Ini adalah awal kejatuhan spiritual yang paling fatal. Makanya, menjaga ketenangan batin menuntut dirimu untuk terus berada dalam posisi fana, meniadakan diri secara konsisten. Setiap kali ada pujian datang, kembalikanlah seluruh pujian itu kepada sang pemilik pujian. Alhamdulillah. Setiap kali ada musibah menimpa, pandanglah itu sebagai bentuk kasih sayangnya untuk membersihkan sisa-sisa ego dirimu yang masih menempel di dinding hatimu. Dengan cara pandang filosofis seperti ini, maka tidak akan ada lagi ruang untuk kecewa di dalam batinmu. Sebab pada akhirnya, sang Maharaja bukanlah sosok yang dicari di luar sana, melainkan ia adalah realitas absolut yang sudah sedia adanya di kedalaman diri kita sejak awal mula. Ketenangan batin yang hakiki akan tercipta dengan sendirinya saat kamu berhenti mencari dan mulai menjadi hamba yang tulus, menjadi saksi atas segala keagungannya, serta menjadi bagian dari harmoni agung semesta ini. Jika kedalaman isi video ini telah menyentuh rasa terdalam batinmu, mari kita heningkan cipta sejenak. Letakkan tanganmu di dada, rasakan detak jantungmu sebagai zikir alam semesta yang tak pernah berhenti. Sampaikanlah kesaksian spiritualitasmu atau pengalaman keheningan yang pernah kamu capai di kolom komentar.
agar frekuensi kesadaran murni ini saling bertautan serta mencerahkan jiwa-jiwa yang lain yang sedang berjalan pulang. Salurkan kedamaian, runtuhkan ego, dan kembalilah ke dalam dekapan Sang Sejati. Demikianlah, salam